Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai larutan penyangga ya. Jadi modal dari pembelajaran larutan penyangga ini adalah kita udah lebih terdahulu mengenal tentang asam basa. Jadi apa saja asam kuat, basa kuat, dan apa saja asam lemah dan basa lemah gitu ya. Jadi kalau kita udah mengenal asam basa dengan baik, maka pembelajaran larutan penyangga itu insya Allah akan mudah gitu. Jadi apa sih larutan penyangga itu? Jadi larutan penyangga, jadi dari kata-katanya juga nyangga ini berasal dari kata sangga ya. Jadi mempertahankan. Jadi larutan penyangga ini adalah larutan yang dapat mempertahankan pH dengan penambahan sedikit asam ataupun sedikit basa gitu ya. Dan sedikit pengenceran ya, dan sedikit pengenceran. Ya. Jadi larutan yang dapat mempertahankan pH dengan penambahan sedikit asam, sedikit basa, dan sedikit pengenceran. Jadi pH-nya itu relatif tetap gitu. Ini dinamakan larutan penyangga. Jadi bagaimana sih cara membuat larutan penyangga? Ya, cara membuat larutan penyangga ya. Cara membuat larutan penyangga. Jadi membuat larutan penyangga itu ada dengan dua cara. Jadi cara yang pertama itu adalah dengan mencampurkan yaitu asam lemah dengan garamnya. Nah, kalau yang ditambahkan itu asam lemah dengan garamnya, itu dikatakan buffer asam ya. Ini asam lemah. Ya, asam lemah dan garamnya. Kemudian misalnya kita ambil contoh asam lemah itu CH3COOH. Nah, ini ditambahkan dengan garamnya itu CH3COONA. Gitu ya. Misalnya ini dinamakan buffer. Oh ya, ini larutan penyangga disebut juga buffer ya. Atau ada yang menamakan itu buffer. Ya, jadi ada buffer asam, ada buffer basa. Tuh. Kemudian bisa juga kita buat buffer basa dengan cara mencampurkan basa lemah dengan garamnya. Nah, ini dinamakan buffer basa. Buffer basa. Ya. Jadi basa lemah misalnya NH4OH ya. NH4OH atau NH3 ditambah dengan garamnya NH4 NH4Cl gitu. Jadi ini adalah cara yang pertama ya. Cara yang pertama yaitu yang bisa dengan mencampurkan asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Nah, ada cara yang kedua juga untuk membuat larutan penyangga. Kita cek ya, apa aja cara yang kedua ini. Ya, ini untuk cara yang selanjutnya ya, yaitu cara kedua, yaitu dengan mereaksikan basa kuat dengan asam lemah berlebih gitu ya. Jadi
kita bisa juga membuat dengan cara yang kedua, itu mencampurkan basa kuat dengan lemah berlebih. Nah, nanti jadinya itu akan akan buffer juga. Misalnya nih, kita memasukkan ke dalam suatu wadah ya, sudah diisi Aquades. Di sini kita tambahkan, ini nggak mesti diisi Aquades juga, karena kan larutannya udah udah diencerkan juga dengan Aquades ya. Misalnya ada NaOH, itu 1 molar, kemudian atau boleh 0,1 molar 100 mili. 100 mili itu ditambahkan dengan asam asetat, misalnya CH3COOH 0,2 molar, kemudian 100 mili. Nah, ini kan molar dari asam asetat itu jauh lebih besar dibandingkan dengan molar dari NaOH. Nah, maka nanti yang akan jadi reaksi pembatasnya itu NaOH, dan NaOH itu akan habis. Nah, jadi kalau habisnya basa kuat, yang bersisa adalah asam lemah dan garamnya. Nah, jadi hal seperti ini juga akan membentuk buffer. Nah, jadi sedangkan ini jadinya buffer asam ya, karena yang bersisa itu asam. Jadi akan jadi buffer asam. Ini yang A-nya. Misalnya yang kedua, yang B-nya, itu dengan mereaksikan sekarang asam ya, asam kuat dengan basa yang lemah, berlebih ya. Jadi harus berlebih untuk bisa membentuk buffer. Oke, misalnya kita ada wadah ya, wadah itu diisi dengan larutan, yaitu ada larutan asam kuat, yaitu asam kuatnya di sini HCl misalnya. Jadi HCl-nya itu ada 100 mili dan konsentrasinya itu 0,1 molar. Kemudian reaksikan dengan basa lemah. Itu basa lemahnya misalnya NH3. Ya, NH3-nya sama 0,2 M, misalnya 0,2 M 100 mili gitu. Jadi yang akan jadi reaksi pembatas adalah HCl, karena konsentrasinya itu lebih kecil, jadi dia akan terlebih dahulu habis. Jadi yang bersisa itu nanti adalah basa lemah NH3. Jadi karena yang bersisanya basa lemah dengan garamnya, maka akan membentuk buffer gitu ya. Ini jadi kalau kita buat mula-mula bereaksi sisa, nanti ini yang tersisa itu basa lemah dan garamnya. Nah, jadi bisa dengan dua cara ya. Bisa langsung reaksikan basa lemah atau asam lemah dengan garamnya, bisa juga dengan asam kuat dengan basa lemah berlebih. Ya, syaratnya itu tadi berlebih ya.